Roman Reigns emosi besar kehinaan dari CM Punk. WWE diam-diam bubarkan tag team populer. Komentar LA Knight ke botchnya di Elimination Chamber. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns emosi besar kehinaan dari CM Punk. Nah, ini yang lagi rame dan bikin heboh di Raw minggu ini. CM Punk ngeluarin kata-kata yang bener-bener nusuk pas lagi promo lawan Roman Reigns. Punk bawa-bawa nama Sika Anoa'i, almarhum bapaknya Roman. Punk bilang begini ke Roman, "Kamu habis kalah di WrestleMania, sekarang aku bakal kubur kamu dan kamu gak bakal sendirian lagi, karena aku bakal kubur kamu di sebelah bapakmu." Pas denger itu, muka Roman langsung berubah dari nggak percaya jadi marah banget. Bahkan pas kamera udah mati, ada video dari fans yang nunjukin Roman masih kelihatan emosi pas jalan balik ke belakang panggung. Buat yang belum tahu, Sika Anoa'i itu legenda WWE Hall of Fame dan bagian dari The War Samoans yang meninggal tahun 2024 kemarin. Roman sendiri bakal lawan Punk buat rebutin World Heavyweight Championship di main event malam kedua WrestleMania 42 di Las Vegas, tanggal 20 April nanti. Perseteruan mereka makin personal banget nih. Menurut kalian, apakah CM Punk kelewatan atau Roman Reigns harusnya langsung hajar aja? Komen di bawah. WWE diam-diam bubarkan tag team populer. Ada kabar sedih dari salah satu tim yang paling disukai sama fans. Di episode Raw kemarin, Rhea Ripley ngasih tahu kalau dia sama Io Sky mutusin buat istirahat dulu jadi tim karena WrestleMania 42 udah makin dekat. Tenang, gak ada drama tusuk dari belakang atau berantem kok. Ini murni karena Rhea pengen fokus ngejar gelar Women's Championship di WrestleMania. Rhea dapat tiket ke WrestleMania setelah menang di pertandingan Elimination Chamber. Habis itu dia makin mantep kalau fokusnya sekarang cuma buat lawan Jade Cargill. Pas di wawancara, Rhea curhat soal perasaannya beberapa hari terakhir. Walaupun seneng banget dapet jatah tanding di WrestleMania, dia nggak bisa bohong kalau dia sedih gara-gara kehilangan sabuk WWE Women's Tag Team. Pas SmackDown tanggal 28 Februari kemarin, Rhea dan Io kalah lawan Nia Jax dan Les Legend. Buat Io itu kekalahan yang pahit banget, tapi buat Rhea itu jadi awal tantangan baru. Suasananya makin haru pas Rhea ngomong jujur soal arti Io buat dia, nggak cuma teman tanding tapi udah kayak sahabat sejati. Dia bilang Io selalu ada buat dia selama bertahun-tahun, dari pas jadi musuh sampai jadi teman. Bahkan Io bantuin dia ngelewatin masa-masa suram di hidupnya. Io juga nggak pelit pujian buat Rhea. Dia bangga banget Rhea menang di Elimination Chamber dan ngingetin semua orang kenapa Mami itu akan selalu ada di puncak. Rhea pun janji dengan pede kalau dia bakal rebut gelar WWE Women's Championship di WrestleMania 42 dan dia bakal lakuin itu demi Io. Tapi sebelum ke WrestleMania, masih ada urusan yang belum kelar. Rhea ngumumin kalau dia bakal datang ke SmackDown minggu ini buat tatap muka langsung sama Jade Cargill. Meskipun tim Rio katanya udah bubar buat sementara, fans curiga WWE bakal tetap nyeret-nyeret Io Sky ke dalam konflik Rhea nanti. Entah tetap jadi teman atau malah tiba-tiba jadi musuh. Kita lihat aja nanti. Menurut kalian, apakah Io Sky perlu ikut di pertandingan Rhea Ripley dan Jade Cargill? Komen di bawah. Komentar LA Knight ke botchnya di Elimination Chamber. Ada kejadian lucu tapi keren pas Elimination Chamber kemarin. Pas LA Knight mau gaya pakai elbow drop dari tali paling atas ke Randy Orton, dia sempat kepleset pas lagi pindah pijakan. Tapi namanya juga profesional, dia nggak panik atau diem aja, dia langsung sigap berdiri, ngasih tendangan, terus lanjut standing elbow. Gerakannya mulus banget sampai penonton gak ngerasa ada interupsi. Di pertandingan itu dia emang tampil gila banget lawan nama-nama gede kayak Logan Paul, Cody Rhodes sampai Trick Williams sebelum akhirnya dieliminasi sama Logan Paul. Habis acara, Knight langsung curhat di Instagram story-nya soal momen salah injak gitu. Dia santai aja sih, katanya namanya juga kejadian, tapi biarpun aku jatuh, aku tetap mendarat pakai kaki kok. Mantep banget emang mentalnya. Menurut kalian, apakah ini alasan kenapa LA Knight gak di-push besar-besaran sama WWE? Komen di bawah. Sami Zayn akan lawan Trick Williams di WrestleMania.
Meskipun Sami Zayn udah setahun terakhir ini ambisius banget pengen dapat gelar juara dunia pertamanya, tapi jujur aja posisi dia buat masuk ke championship match di WrestleMania nanti masih tanda tanya besar. Masalahnya saingan dia di SmackDown lagi banyak banget dan semuanya pada haus gelar. Apalagi pas Randy Orton menang di Elimination Chamber kemarin dan resmi jadi penantang nomor 1 buat gelarnya Drew McIntyre. Peluang Sami jadi makin kegeser. Tapi tenang, ada kabar baru yang bilang kalau WWE udah punya rencana cadangan buat dia. Katanya sih WWE lagi serius nimbangin buat bikin match antara Sami Zayn lawan Trick Williams. Dulu pas Trick baru naik ke main roster, Sami itu salah satu orang pertama yang satu segmen sama dia di SmackDown. Mereka emang udah beberapa kali interaksi, tapi kalau tanding 1 lawan 1 di ring itu jarang banget. Paling cuma di house show sama pas tanding Fatal 4-Way bulan Januari lalu. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Sami Zayn versus Trick Williams di WrestleMania? Komen di bawah. Demolition resmi masuk WWE Hall of Fame 2026. Kabar gembira buat fans lawas, WWE resmi ngumumin kalau tag team legendaris Demolition, X dan Smash bakal masuk WWE Hall of Fame tahun 2026 ini. Upacaranya bakal diadain di Las Vegas pas weekend WrestleMania 2. Menariknya, The Undertaker sendiri yang dapat kehormatan buat ngasih tahu kabar ini ke mereka. Banyak yang bilang masuknya Demolition ini gara-gara Vince McMahon udah nggak ada di perusahaan. Soalnya dulu kabarnya Vince yang nahan-nahan mereka. Tahun lalu mereka emang udah tanda tangan kontrak legend sih. Demolition ini emang salah satu yang paling ditunggu-tunggu karena mereka dulu pegang rekor juara tag team selama 478 hari, rekor yang nggak pecah selama 15 tahun. Walaupun awalnya mereka dibikin buat saingan sama The Road Warriors, tapi X dan Smash berhasil ngebuktiin kalau mereka punya karakter sendiri yang kuat banget. Mau jadi babyface maupun jadi heel semuanya masuk. Menurut kalian, apakah Demolition emang pantas masuk WWE Hall of Fame? Komen di bawah. Black Monroe nggak butuh gelar juara di WWE. Black Monroe emang jagonya kalau urusan bikin drama, tapi sebenarnya dia pengen banget dapat kesempatan buat ceritain alur yang lebih panjang kalau waktunya udah pas. Pas acara aku tuh emang dramatis banget. Dari kecil emang tumbuh di dunia seni, aku bener-bener anak teater banget deh. Anehnya, meskipun aku udah gulat keliling dunia dan orang-orang udah pernah lihat sisi itu, mungkin dulu pembawaannya lebih serius. Jadi sekarang seru aja bisa ngelakuin sesuatu yang lebih ringan dan beda. Terus ya tergantung siapa juga lawan main kita di ring, kata Black. Di saat pegulat lain sibuk pamer seberapa sangar atau kerennya mereka, Black malah santai jadi diri sendiri sampai nanti waktunya buat serius tiba. Dia juga nggak menutup kemungkinan buat bikin cerita yang lebih mendalam lagi, kayak pas dia masih di AEW dulu bareng Toni Storm, yang berakhir dengan Hollywood ending itu. Semua cewek di NXT punya latar belakang beda dan asik banget buat ngulik itu. Kayak mereka asalnya dari mana sih, apa yang mereka bawa ke ring, gimana biar ini jadi tontonan seru. Di dunia yang isinya orang-orang sok keren, aku lebih milih jadi diri sendiri yang nyentrik. Nanti kalau waktunya harus fokus buat bikin cerita yang panjang dan serius, aku tahu aku bisa kok. Udah pernah aku lakuin juga kan, tambahnya. Menurut kalian, apakah Black Monroe sekarang jadi bintang cewek NXT paling menarik? Komen di bawah. Update status Royce Keys di WWE. Ex bintang AEW Powerhouse Hobbs yang sekarang udah ganti nama jadi Roy Keys di WWE, sebenarnya udah resmi debut di WWE pas acara Royal Rumble 2026 di Arab Saudi kemarin. Dia juga sempat tanding di beberapa dark match pas syuting SmackDown, tapi anehnya dia belum muncul-muncul lagi di TV buat acara mingguan. Fans udah mulai protes nih nanyain dia kemana, dan laporan terbaru malah ngasih kabar yang agak bikin kecewa. Katanya meskipun Keys sekarang kelihatan ada di belakang panggung pas syuting SmackDown, pihak WWE ternyata nggak punya rencana apa-apa buat dia sekarang. Mereka juga nggak tahu kapan Royce Keys bakal muncul di TV, tapi mereka berharap WWE punya ide bagus dan absennya dia ini emang bagian dari rencana kreatif. Tapi belakangan sumber klarifikasi lagi kalau meskipun mereka belum dengar kabar soal status Keys, bukan berarti WWE benar-benar nggak punya apa-apa buat dia. Jadi ya kita tunggu aja. Menurut kalian, apakah Royce Keys cocok di Raw atau SmackDown? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold.
wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can't hold. I wish we were